Bento whisky sigastai Remix. Ine ame tukabela aji kae leisawe aku vua masu. Aku moo kekotei no sisia wata dega laka miu lembaja. Puu nua paga se ambuvalu mamo paa. Surundu raka puu leti deki raka saki nge puu saki dua kai du anggae deo. Asal mula Mbengu Paga. Saya mencoba untuk memaparkan informasi terkait asal mula Paga dari berbagai narasumber dan literatur yang ada. Menurut Bapak Lukas Woge, tokoh masyarakat Paga, Paga adalah figur manusia yang cukup berpengaruh pada zaman dulu. Kisah ini didukung dengan catatan dari buku Pelangi Sika yang ditulis oleh B. Michael Beding dan S. Indah Lestari Beding tahun 2001. Diceritakan dalam buku tersebut bahwa Mbengu dan Paga berasal dari keturunan Lio Laka. Mbengu dan Paga adalah putra dari Rabu dan Koli. Berikut adalah silsilah leluhur Mbengu Paga. Laka memperanakan Lio. Lio memperanakan J. J memperanakan Jio. Jio memperanakan Ag. Dan Ag memperanakan Rabu, yang kemudian kawin dengan Koli sehingga melahirkan Mbengu dan Paga. Mengapa saya harus menyebut Mbengu Paga, bukan Paga Mbengu? Mengingat Mbengu sebagai seorang kakak. Pada mulanya, Rabu adalah seorang nelayan di Pantai Koka. Suatu ketika dia memancing, yang diperolehnya bukanlah ikan, melainkan sepucuk lontar. Rabu kemudian bermalam di sebuah bukit. Tak disangka sepucuk lontar itu hilang. Sementara itu muncullah seorang gadis cantik dan meminta Rabu untuk menjadi suaminya. Dari pertemuan inilah lahirlah kemudian Mbengu dan Paga. Sementara bukit huniannya itu disebut Wolokoli atau Bukit Lontar. Dalam kisah magis inilah dihayati bahwa masyarakat Mbengu dan Paga adalah hasil pertemuan biologis purba antara Rabu yang merupakan seorang pelaut dari seberang dan Koli yang adalah penduduk asli atau jelmaan dari Lontar. Karena Wolokoli selalu dilanda bencana hujan lebat, banjir, gelombang besar, maka Rabu bersama keluarganya pindah ke perbukitan lainnya yang disebut dengan Nua Mbengu atau Kampung Mbengu sekarang. Mbengu sebagai anak sulung kemudian menguasai beberapa kampung dengan kekuasaan yang disebut Riaresi Bewalangga. Kawasan kekuasaannya itu terdiri dari kampung-kampung sebelumnya yang telah mempunyai penguasaan sendiri-sendiri. Kampung-kampung seperti Mbengu, Mauloo, Kotandelu dan sekitarnya yang membentuk satu suku dikuasai Jita Nalu. Kampung Muateu, Dike, Seroara dan sekitarnya yang dikuasai oleh Bako Nalu.
dan Kampung Lisapeto, Wolowiro dan sekitarnya yang dikuasai oleh Lele Nalu. Semua kawasan itu diambil alih oleh Mbengu. Sedangkan untuk Paga, adiknya Mbengu, turun ke daerah pesisir pantai bernama Pu'u Boro. Kehidupan Mbengu dan Paga pun terpisah karena Paga yang memiliki kemampuan untuk melaut, sedangkan Mbengu yang memiliki kemampuan bercocok tanam. Maka dari itu, Paga selalu turun ke daerah pesisir pantai yang bernama Pu'u Boro. Karena tertarik, Paga pun menetap di Pu'u Boro. Setelah lama menetap, Paga dipandang sebagai seorang yang sangat berpengaruh di Pu'u Boro, sehingga nama Pu'u Boro berubah menjadi Paga. Menurut Sabinus Liru, tokoh adat Paga, dan Tiburtius Liru, Mosalaki Pu'u Paga dari Isuboe, mereka mengatakan bahwa kisah tentang asal mula Kampung Paga berawal dari kisah kehidupan leluhur yang bernama Sinalangga. Tidak dipastikan apakah Sinalangga ini satu orang saja ataupun dua orang yang bersuami istri. Namun dari namanya dapat dipahami bahwa Sina adalah seorang perempuan dan Langga adalah seorang lelaki. Pemahaman ini belum bisa dipastikan, karenanya dikisahkan bahwa Sinalangga adalah leluhur yang lahir dari perut Buana dalam peristiwa misterius dan magis di wilayah Mbotu, perbukitan, sekitaran Jalan Nuka atau jalan mendaki di Kampung Paga. Pada mulanya mereka hidup bersama di tempat tersebut dan membentuk sebuah kampung kecil yang dikenal dengan sebutan Mbotu Kabesa. Selain nama ini, ada beberapa narasumber mengatakan bahwa nama tempat tersebut adalah Kebo Kabesa. Di sini yang menjadi perbedaannya adalah pada penyebutan Mbotu dan Kebo. Tapi pada dasarnya pemberian nama ini tertuju pada tempat yang sama. Jika dikaji dari kosakata bahasa Lio, Mbotu berarti penuh atau bukit. Tapi dalam konteks ini, Mbotu diartikan sebagai bukit, sebab kampung tua leluhur tersebut berada di bukit atau daerah perbukitan. Sedangkan Kebo dalam bahasa Lio artinya lumbung. Mungkin di kampung tersebut ada kebo yang digunakan leluhur Sinalangga untuk menyimpan hasil panen. Di kampung tersebut keduanya tidak berkembang biak dan hasil pangan pun sangat kurang, karena dikatakan bahwa di kampung tersebut merupakan daerah kering. Alasan inilah membuat Sinalangga berpindah dari perbukitan Mbotu Kabesa ke daerah pesisir pantai yang bernama Pu'u Boro. Disebut Pu'u Boro karena di pesisir pantai tersebut terdapat banyak Pu'u Boro atau sejenis pohon lontar. Di kawasan ini juga terdapat tanaman yang disebut Paga Moge. Mungkin nama Paga berasal dari nama tanaman tersebut, sehingga mengubah nama Pu'u Boro menjadi Paga. Setelah berjalannya waktu ketika leluhur Sinalangga telah hidup menetap di Pu'u Boro, kemudian mulai banyaklah penduduk yang datang dan hidup di situ. Berhubungan bahwa kawasan Pu'u Boro adalah hamparan pantai yang indah dan banyak menghasilkan ikan-ikan segar, sehingga membuat banyak pelaut-pelaut yang mencari ikan di kawasan Pu'u Boro pun mulai hidup menetap di situ.
Para pendatang ini pun hidup bersama dengan penduduk lokal lainnya. Penduduk lokalnya pun selalu ramah dan menjadikan semuanya adalah saudara dan selalu membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Ini menjadi ciri tersendiri dari kawasan Pu'uboro tersebut, sehingga wilayah ini dikenal dengan wilayah yang suka mengasuh orang atau Pagaata yang berasal dari mana saja. Maka dari hal ini mungkin bahwa nama Paga yang artinya mengasuh dijadikan nama kampung tersebut. Menurut Bapak Redemptus Garu, beliau mengatakan bahwa nama Paga berasal dari bahasa Portugis, yaitu pagan. Nama ini diserap oleh penduduk lokal sehingga menjadi Paga karena penduduk lokal yang sulit mengucapkan huruf mati. Dikisahkan bahwa penduduk kawasan ini bukan merupakan penduduk asli, tapi banyak yang adalah pendatang yang menetap karena kawasan ini sangat menunjang untuk hidup. Hamparan pantai yang indah dan tenang membuat banyak pelaut yang awalnya hanya datang untuk mencari ikan, akhirnya pun menetap. Pada perjalanan waktu kemudian, awal abad ke-16, datanglah bangsa Portugis di kawasan Paga tersebut. Mulanya bangsa Portugis hanya sebatas singgah akibat persediaan makanan mereka yang hampir habis. Ketika tiba di wilayah daratan, bangsa Portugis pun melihat bahwa di wilayah tersebut ada penduduk yang hidup. Oleh karena itu bangsa Portugis pun menetap. Namun mereka melihat bahwa penduduk di kawasan ini belum memiliki agama, masih pada kepercayaan animisme yang menyembah pohon-pohon besar ataupun batu-batu besar. Maka dengan serta-merta bangsa Portugis menyebut mereka sebagai pagan, yang artinya menyembah berhala atau kafir. Ucapan Portugis ini pun didengar oleh penduduk lokal. Maka penduduk lokal mulai mencoba mengikuti ucapan tersebut, namun yang diucapkan hanya Paga, sehingga pagan menjadi Paga. Secara tidak sadar, penduduk lokal mengira bahwa bangsa Portugis menyebut mereka sebagai pagan, yang dalam artian bahwa mereka adalah orang pagan, sehingga membuat mereka menyebut dan memanggil di antara mereka sebagai Ata Paga atau orang pagan. Maka ketika bangsa Portugis datang lagi berikutnya, mereka telah membawa dengan misionaris-misionarisnya untuk memperkenalkan agama Nasrani atau Katolik, agar penduduk yang ada di wilayah tersebut pun dapat mengenal agama Nasrani. Penyebutan bahwa mereka adalah Ata Paga atau orang Paga akhirnya terbawa sampai sekarang ini. Pandangan ini didukung dengan fakta sejarah dunia yang mengungkapkan pagan atau paganisme, penyembah berhala, ini adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan atau Portugis dan Spanyol. Mereka menyebut kaum pagan dengan istilah paganisme Slavia. Maka paganisme adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan terhadap berhala yang pengikutnya disebut pagan atau penyembah berhala. Sehingga pantaslah bangsa Portugis menyebut penduduk di kawasan Paga dulu sebagai pagan, karena pada waktu itu sebelum adanya agama, penduduk lokal mempercayai pohon-pohon atau batu-batu besar dan melakukan penyembahan berhala. Selain ketiga pandangan ini, ada juga yang mengartikan Paga dalam kosakata bahasa Lio yang berarti mengasuh atau takaran atau ukuran jengkal. Ditinjau dari berbagai versi, saya beranggapan bahwa sejarah atau asal mula kampung Paga
masih bersemayam dan belum sepenuhnya terungkap, karena sejumlah versi tadi masih belum menguraikan benang merah adanya kecocokan. Tetapi setelah melihat versi pertama dan kedua yang secara bersamaan mengungkapkan bahwa sebelum adanya nama Paga, kampung ini mulanya bernama Pu'uboro atau Nuaboro. Namun misteri Paga yang disinyalir berasal dari nama sesuatu seperti Pagamoge, Paga Ata, ataupun berasal dari figur manusia Paga masih terpendam dalam Pandora, bahkan mungkin jadi seperti harta karun sejarah yang sangat bernilai tinggi. Semoga kisah ini dapat membuka wawasan kita, khususnya generasi muda, tentang asal mulanya kampung Paga. Sekian dan terima kasih. Tabe Pawe Simo Gemi.